내게도 이런 일이 다 아무런 준비조차 못한 내게 네가 왜 그런지 모르겠지만 편해서 Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat semua, nggak ada yang sakit, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya teman-teman, amin. Nah, ini tuh kegiatan aku di sore hari, dan nanti tuh aku akan lanjut kegiatannya ke esok paginya ya teman-teman. Nah, ini tuh aku pesen daging slice ke teman. Aku belinya sih cuman satu pack ini, beratnya 500 gram. Harganya kalau nggak salah 65.000 atau 66.000, aku lupa lagi teman-teman. Ini aku mau bagi dua wadah karena ini tuh niatnya buat nanti persiapan bulan Ramadan. Jadi pengen bikin meal prep gitu teman-teman. Tapi mungkin nanti untuk video meal prepnya insya Allah aku akan tayangin lebih awal biar teman-teman ada ide gitu ya untuk masakan meal prep bulan Ramadan. Nah, selain aku beli daging, aku juga beli nugget. Ini dari merek So Good, 250 gram itu harganya 14.000 kalau nggak salah. Terus aku juga beli sosis Kimbo, ini isi 10, harganya 30.000. Untuk nugget aku ganti merek So Nice karena udah bosen dengan merek Cham. Jadi pengen coba merek So Nice gitu ya, rasanya seperti apa. Tapi kayak nugget terus sosis aku tuh jarang makan ya teman-teman karena aku bosen. Pokoknya ini tuh paling ya untuk adik aku sama si kakak aja. Oke, ini aku mau masukin aja ke dalam freezer. Nanti pas mau meal prep kan enak ya kalau misalnya udah dipisah-pisah. Sengaja aku porsiin satu porsi aja biar nanti langsung sekali habis gitu teman-teman. Oke, ini aku lanjut videonya keesokan paginya. Aku mau bikin bekalnya kakak. Ini slice beefnya aku mau masak ala-ala Hokben lah ya. Cuman ini untuk bumbunya tuh aku cuma dikasih bawang putih, terus aku kasih cabai sedikit, dikasih saus tiram, terus saus sambal, terus aku tambahin kecap manis kayak gini aja sih teman-teman. Seasoningnya dikasih lada, garam, penyedap, terus apalagi udah deh kayaknya kayak gitu, nggak ditambahin micin karena udah dikasih kaldu jamur. Kalau buat kakak sih biasanya aku kasih kaldu jamur aja udah cukup, nggak ditambahin micin. Tapi kalau untuk aku pribadi biasanya ditambahin micin lagi teman-teman. Nah, ini aku gorengin nugget juga buat tambahan lauknya. Ini aku gorengin 4 buat bekal sama buat sarapan. Yang simple aja nih teman-teman masaknya. Tuh, ini aku sengaja ya masaknya tuh agak lama karena nggak tahu kenapa dagingnya tuh nggak yang gampang empuk banget kayak biasanya. Terus untuk seratnya juga agak besar gitu, makanya ini untuk masaknya tuh aku agak lamain gitu teman-teman. Dan setelah selesai ngurusin anak untuk bekal sama sarapannya, sekarang lanjut aku mau masak. Ini aku mau masak ati ampela. Untuk ati ampelanya tuh yang aku simpan di freezer, tapi sebelum masuk freezer biasanya aku rebus terlebih dahulu. Jadi nanti tuh enak ya, pas mau masak tinggal kita potong-potong aja. Terus ini aku juga ditunggu sebelah sambil sambil rebus edamame. Kemarin tuh ada yang tanyain rasanya edamame itu seperti apa sih teh. Sama sih teman-teman kayak kacang kedelai biasanya, cuman kalau edamame itu rasanya lebih teksturnya tuh dia lebih lembut, lebih enak teman-teman. Terus ini untuk ati ampelanya tuh mau aku masak sambal. Untuk perbumbuannya sih cuman bawang merah, bawang putih, dikasih tomat, dan untuk rempahnya aku kasih kayak daun salam, serai, sama lengkuas. Tinggal ini aku tumis aja sampai benar-benar mateng, dan setelah mateng baru aku masukin untuk ati ampela, dan ini aku tambahin buncis sama cabai yang oranye ini. Terus aku tambahin air.
Ini sengaja aku masukinnya belakangan untuk buncisnya karena lebih enak dia tuh yang masih kres-kres gitu loh teman-teman, nggak yang sampai empuk banget. Nah ini tuh aku masak ini Masya Allah enak banget. Pengen nanti tuh kalau meal prep pengen bikin sambal goreng kayak gini lagi, tapi pengennya tuh pakai hati sapi, cuman aku belum dapat untuk hati sapinya teman-teman. Nah ini dia udah mateng, Masya Allah enak banget, kalian boleh coba di rumah dengan resep kayak aku buat. Aku tuh dapat resep itu dari kakak aku yang sering banget masak seperti itu, kata dia enak banget. Cuman aku baru nyobain dan ternyata emang rasanya tuh seenak itu. Aku aja makan tuh sampai nambah-nambah teman-teman. Nah ini aku lanjut lagi kegiatannya, aku mau ganti spray karena ini spraynya tuh udah kotor. Dan ini juga aku beberes sambil ngeliatin anak-anak bulu yang lagi main, yang lagi kejar-kejaran. Aku tuh sampai ketawa-ketawa ngeliat Kimchi sama Abang Oreo yang lagi bercanda gitu teman-teman. Ini aku ganti spray seperti biasa pas suami mau pulang, tapi pulangnya tuh malam banget karena lagi ada kerjanya ke Magelang dan mungkin nanti malam baru sampai teman-teman. Dan ini aku ganti spraynya juga udah sore gitu. Biasanya kalau ganti spray di pagi hari ya, cuman karena suaminya pulang malam jadi ya udahlah di sore hari aja. Jadi suka menyesuaikan gimana pulangnya Pak suami. Pokoknya kalau suami pulang kayak rumah harus dalam keadaan rapi, terus tempat tidur juga harus dalam keadaan rapi, wangi. Pokoknya kayak gitulah biar pas suaminya kalau pulang nyaman. Di sini ada kayak yang sama kayak aku, kayak pulang suaminya tuh kayak seminggu sekali, mungkin ada yang juga 2 minggu sekali, bahkan ada yang sebulan sekali. Semangat terus ya teman-teman. Kalau jauh dari suami itu ya kita tuh jadi harus mandiri. Jadi harus lebih strong juga sih, karena banyak hal yang harus kita lakuin sendiri. Beda halnya kalau misalnya ada suami setiap hari di rumah, yang apa-apa tuh ya kayak bergantung gitu sama suami. Tapi kalau kayak aku sih ya apa-apa tuh harus sendiri ya. Kalau misalnya sakit juga ya aku harus pergi ke dokter sendiri. Mungkin kalau ada yang suaminya setiap hari pulang ya nanti kalau sakit dianterin ke klinik gitu ya sama suaminya. Kalau aku mah pergi sendiri aja mam. Kalau nungguin suami pulang ya udah keburuan pingsan kayaknya teman-teman. Oke, ini sekarang lanjut. Aku mau vakum dulu, terus nanti aku mau lipat-lipat pakaian. Karena ini aku tuh emang belum nyapu teman-teman, jadi ini aku vakum aja. Dari pagi sih udah nyapu, cuman ya gitu ya, namanya ada kehidupan pasti yang namanya rumah tuh selalu berantakan, terus lantai juga selalu kotor gitu ya, karena selalu diinjak-injak. Aduh ini ngomong tuh udah kemana-mana nih, udah ngelantur nih teman-teman. Mohon maaf ya kalau misalnya aku dubbing tuh kadang ngelantur, terus mungkin gak nyambung juga. Dan aku juga kadang kalau misalnya dubbing itu udah gak aku cek lagi, jadi langsung aku ekspor aja untuk videonya karena gak sempet dan udah lelah juga. Makanya aku juga suka terkadang malu sama teman-teman kalau misalnya komen tuh aku jarang bales. Karena asli kehidupan dunia nyata sama kehidupan per-YouTuban itu benar-benar lumayan menguras waktu. Segini aku nggak punya anak ya teman-teman, apalagi teman-teman yang lain gitu ya, YouTuber yang lain yang punya anak itu tuh Masya Allah banget deh. Terus sekarang juga kayak YouTuber IRT tuh sekarang udah mulai berkurang gitu ya untuk generasi yang barengan sama aku. Mereka udah mulai jenuh, aku juga sama sebenarnya udah mulai jenuh dengan dunia per-YouTuban. Terkadang pengen banget kayak beberes itu tanpa
di kamera gitu ya, tanpa di record. Pengen beres-beres tuh yang pakai baju pendek, celana kolor, karena emang asli teman-teman kalau bikin video terus berkostum panjang kayak aku itu tuh Masya Allah luar biasa panasnya, apalagi kayak di daerah Cikarang kayak aku itu tuh benar-benar gerah banget. Tapi aku masih kayak bertahan, masih tetap konsisten lah teman-teman. Karena kalian juga yang selalu meneror aku kalau aku nggak upload video, tapi menerornya yang bikin aku semangat. Terima kasih ya teman-teman. Dan sekarang ini aku lanjut mau bikin bolu pisang, karena aku punya pisang yang udah kematangan. Untuk bahan-bahannya ini ada 80 gram gula pasir, 50 gram gula aren, 120 gram margarin, terus 1 saset susu bubuk, 5 buah pisang kecil-kecil, aku pakai pisang Lampung, terus dikasih setengah sendok teh baking powder dan sejumput garam. Untuk pisangnya bisa disesuaikan yang ada di rumah. Kalau misalnya mau pakai pisang Ambon, teman-teman boleh pakai 2 atau 3. Dan kalau teman-teman nggak punya brown sugar atau gula aren atau gula semut, boleh ya nanti ganti aja pakai gula pasir. Jadi total gula pasirnya itu 130 gram. Dan jangan lupa dikasih SP. Pokoknya nanti untuk resepnya aku simpan di layar, nanti teman-teman tinggal screenshot aja. Nah, ini aku lanjut mixer sampai dia tuh mengembang dan berjejak. Untuk berapa menitnya aku nggak hitung, disesuaikan aja dengan mixernya masing-masing, karena beda mixer itu kecepatannya beda ya teman-teman. Pokoknya dia tuh sampai mengembang dan berjejak. Kalau teman-teman pakai gula semut atau brown sugar kayak gini tuh jadi bagus nanti untuk hasilnya. Nah ini ya sudah mengembang dan berjejak, jadi dia tuh ada jejak bekas mixernya yang gak gampang tenggelam, berarti ini adonannya sudah oke. Nah ini tinggal aku masukin campuran tepung terigu, terus baking powder sama susu bubuk dan sedikit garam. Jadi nanti bolunya tuh gurih teman-teman. Nah ini harusnya diaduk-aduk dulu seperti ini biar tepungnya itu nggak berterbangan. Baru ini aku mixer sebentar aja, nggak usah lama-lama. Nah suka banyak banget yang komen katanya kalau misalnya pas masukin mentega itu adonannya tuh langsung kayak turun. Nah biar nggak turun, ini aku kasih cara ke teman-teman. Jadi diaduk-aduk dulu gitu ya, kayak semacam dipancing dulu. Jadi adonannya tuh nggak langsung berat gitu ke adonan yang tadi aku mixer. Jadi kayak gini. Harusnya ini aku pakai tempat yang lebih besar ya. Cuman karena males banyak cucian kotor, jadi aku pakai yang kecil aja. Nah ini aku langsung masukin untuk pisang sama menteganya. Jadi kalau pakai cara seperti ini, insya Allah adonannya tuh nggak akan turun ya teman-teman. Karena aku juga dulu sering banget kalau misalnya pas masukin mentega, kayak adonannya tuh langsung turun gitu. Jadi langsung kayak sedikit, langsung mencair. Nah setelah aku pakai metode seperti ini, alhamdulillah nih untuk adonannya aja masih tetap kental dan gak turun. Ini aku aduk-aduk sampai benar-benar rata dan gak ada mentega yang mengendap, karena kalau misalnya ada mentega yang mengendap itu biasanya bolunya akan bantat. Ini aku masukin pakai loyang yang kecil, karena ini kan cuman pakai 2 butir telur ya teman-teman. Untuk ukuran loyangnya kalau nggak salah ini ukuran 20 kali berapa gitu ya, lupa lagi nih teman-teman. Pokoknya pakai ukuran yang seperti ini aja untuk loyangnya. Dan setelah selesai ini aku hentakan sampai beberapa kali. Terus untuk toppingnya ini aku kasih kismis. Nggak pakai topping juga nggak masalah ya, disesuaikan aja yang ada di rumah. Karena aku punya kismis, jadi ini aku tambahin kismis. Setelah ini tinggal aku panggang
pakai suhu 110 derajat, api atas bawah. Ini rekomen banget loh teman-teman untuk oven miku ini, karena asli irit banget listriknya. Padahal dayanya itu 400 sampai 800 watt, dan daya listrik aku aja di rumah tuh cuma 900 watt. Alhamdulillah cukup, asalkan jangan berbarengan kayak barengan masak nasi atau AC gitu ya. Ini tuh beneran irit banget ya pakai oven miku ini. Nah, ini udah mateng setelah 45 menit. Alhamdulillah, ini tinggal aku balik. Ini bolunya udah dalam keadaan dingin. Nah, ini untuk bagian loyangnya tuh aku kasih kertas roti, tapi kalau teman-teman nggak punya, tinggal kasih mentega aja sama ditaburin terigu sedikit ya. Tuh, Masya Allah, ini tuh wangi banget dan warnanya juga cantik banget, nggak pucet ya karena pakai brown sugar itu. Ini tinggal aku potong dan aku mau cobain rasanya seperti apa. Dan ini udah aku cobain sih, emang rasanya lembut banget, enak, terus pisangnya juga berasa banget, teksturnya seperti ini lembutnya, pokoknya enak banget. Teman-teman wajib recook ya kalau punya pisang di rumah. Oke, ini aku udah selesai ya videonya, sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton. Assalamualaikum, bye.